Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Hai semuanya, sobat Podmed. Jadi sekarang kita udah di Podmed episode 2 nih, bersama FKIK Unip yang tentu aja udah ada di sebelah saya. Beliau ini merupakan laboran ya Mas? Ya, laboran Sivitas Akademik di FKIK Unip Bengkulu. Jadi udah lama banget kita nggak ketemu. Jadi sekarang di episode 2 ini kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Wawan. Nah, sobat Podmed, sebelum itu aku mau slogan dulu deh. Podmed, mewarnai waktu belajarmu. Nah Mas, sebelumnya Mas ini terkenal banget ikonik geser-gesernya itu kan Mas. Iya. Boleh dong Mas, sebelum kita tahu ikonik yang geser-gesernya itu, boleh dong perkenalan dirinya dulu deh Mas. Sebenarnya sih kalau itu istilah itu kan karena kita kan belum pakai timer, belum pakai bell gitu kan. Jadi kita saat itu. Tapi sebenarnya kalau untuk pertama kali itu untuk angkatan 2009, 2010, 2011 itu kita nggak pakai geser. Geser itu kalau ibarat kalau ada anak-anak yang masih bandel nggak mau geser kan, nah baru kita boleh geser. Dulu anak-anak yang angkatan baru kadang saya mau pakai itu kom tuh saya pukulkan ke trali atau saya lempar ke lantai, baru mereka geser sendiri. Tapi kan ada juga yang nggak dengar, nah itulah tadi muncul istilah geser. Berarti sebagai timer ya Mas, setiap perpindahan. Jadi setiap perpindahan waktu ujian. Buat Podmed yang belum tahu, jadi geser itu yang ikoniknya Mas Wawan tadi itu. Jadi kami di Fakultas Kedokteran itu kan ujian gitu guys. Nah jadi setiap ujian itu ada perpindahan. Jadi setiap perpindahan itu yang geser-geser gitu kan, ya kan ya Mas? Iya. Oke Mas, mungkin Mas boleh perkenalan diri dulu dong Mas. Nama atau istrinya ada saya, 1, 2. Perkenalkan, nama saya Wan Budi Santoso. Saya mengabdi di FKIK dari tanggal 2 Juni 2010 sampai 26 Mei 2023. Jadi kalau untuk praktikum anatomi itu memang dimulai pertama kali untuk angkatan 2009 di modul neuroscience itu di bulan Juni 2010. Oke, berarti udah cukup lama, kurang lebih 13 tahun ya Mas mengabdi. Ya, dari awal FKIK berdiri mulai ada praktikum anatomi. 2009, udah lama banget ya guys. Kalau boleh tahu Mas asli Bengkulu atau dari mana Mas? Oh, enggak. Kalau saya aslinya Dari Jawa. dari Jawa, dari Klaten. Saya alumni FKIP Unip bahasa Inggris. Oh, itu menarik sih. Gimana tuh Mas? Bahasa Inggris ke laboran. Ya, boleh dong diceritain mungkin sedikit, itu Mas. sudah takdir saya ya. Saya mengajar selama 1 tahun di tahun ajaran 2009 sampai 2010. Sampai mengantarkan anak di SMA PGRI Sahlebar di Jalan Sepakat itu sampai ujian nasional. Habis itu saya keluar atau mengundurkan diri karena sesuatu hal ya, mungkin kalau kita mengajar dari guru honor tahu sendiri gimana kan ya, gitu. Mungkin cari yang pengalaman baru atau gimana kan. Ada tawaran waktu itu dari Dr. Ica Marisa Dona kan. Ya beliau bilang mau nggak ada ini lowongan pekerjaan gitu, tapi di bidang anatomi. Saya kan awam nggak tahu kan itu apa namanya anatomi. Saya basicnya kan memang IPS dulu tuh, jadi nggak tahu ya. Oke aja kita kan waktu itu kan memang belum nggak ada kerjaan kan, kosong kan. Sedangkan kita tuntutan hidup, pacar mau ngajak nikah, tapi alhamdulillah jadi jodoh. Gitu ya Mas. Iya. Ya. Kalau misalnya kan kita Mas sendiri dari tahun 2013 ada nggak sih Mas selama masuk kerja nih sebagai laboran, ada nggak sih yang fase-fase sulit ataupun fase-fase yang bahagia menurut Mas sendiri? Fase-fase sulit mungkin iya ya, karena kita itu tadi karena basic kita kan sosial ya, bukan dari sains. Ya awal-awal itu tadi kita nggak paham gitu gimana kan, tapi lama kelamaan kita
belajar kan bagaimana itu membuat larutan pengawet, bagaimana cara merawat kadaver, itu ya udah lama-lama terbiasa. Terbiasa. Ya, terbiasa kita. Itu aja sih. Kalau dukanya ya itu tadi, kalau kita kadang apalagi sendiri ya saya ya. Itu kan kalau mau ujian atau mau praktikum kalau di hari libur, maksudnya kalau praktikumnya hari Senin, berarti kan kita harus mengeluarkan kadavernya kan di hari Minggu ya, Minggu atau Sabtu kan, itu kan libur. Kita juga mau minta tolong sama kawan-kawan mahasiswa, atau kan kita juga agak segan kan. Ya kita angkat sendiri. Bagaimana caranya kan kita cari-cari celah bagaimana itu kan. Nah, kalau mungkin di hari kerja mungkin nggak enak kan, pas adik-adik mahasiswa ada, kita baru minta tolong gitu aja. Berarti benar-benar mandiri ya Mas. Itu sebelum Iya. bahkan sebelum ada Mas Refsan atau emang seangkatan? Dulu saya waktu anatomi itu ada 2 orang yang waktu itu tes sama saya kan, waktu itu kan posisi wawancara. Saya masih ingat betul itu hari Selasa 2 Juni 2010, sama namanya Mas Bambang. Beliau dulu ditugaskan juga di Rumah Sakit M. Yunus, tapi dia di bagian ruang Kamboja, yang mengurusi yang di ruang Kamboja. Karena beliau mungkin sudah yang lebih pengalaman, lebih tahu kan bagaimana tentang ibaratnya mereparasi ataupun merawat jenazah gitu kan. Cuma kan bukan kadaver kan, itu kan jenazah pure murni, masih ada orang kecelakaan, ada orang meninggal, bagaimana gitu kan. Nah, dari beliau itu, cuman beliau kalau nggak salah cuman bertahan 1 tahun nggak salah. 1 tahun. Nah, karena dia lebih banyak memilih di M. Yunus karena kan rumahnya lebih dekat, atau mungkin ada suatu hal yang saya nggak tahu. Nah, mungkin dari semenjak beliau Mas Bambang itu keluar, nah saya mulai mandiri sendiri. Itu dari tahun 2011 atau 12 kalau nggak salah. Gitu. Ya. Oke Mas, mungkin sekedar informasi buat teman-teman yang ada di rumah yang lagi nonton. Saya juga sempat terkejut sih Mas. Mungkin Mas ini lebih banyak tahu daripada mahasiswanya sendiri. Bahkan saat praktikum pun kayaknya nervous, bahkan kadang apa sih dari materi di otak begitu kan Mas. Itu bahkan Mas Suwan itu lebih tahu, tapi Mas padahal bahasa Inggris awalnya jurusannya ya Mas. Iya, saya FKIP S1 Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, berarti dari situ kita belajar teman-teman bahwa lama-lama kebiasaan jadi tahu ya Mas ya. Oke Mas, mungkin Mas dari 13 tahun terakhir kurang lebih pasti banyak kan angkatan-angkatan yang sudah Mas temuin gitu kan. Ada nggak sih Mas angkatan-angkatan yang paling menurut Mas tuh paling berkesan gitu buat Mas sendiri? Paling berkesan buat saya yang pertama itu angkatan 2009. Ya, karena itu kan yang awal mula FK berdiri, dari FK masih dianggap sebelah mata sama orang, gitu kan? Dan mereka attitude-nya sangat baik sekali ya. Maksud saya, kita kan masih perlengkapan masih kurang. Dulu kan masih di transito, masih kadang praktikum kita menumpang di lab agronomi. Waktu itu kan pengampuannya masih sama UI kan. Jadi kalau kita praktikum, ya kita bahannya kita bawa dari transito yang di kantor lama, dibawa ke lab agronomi. Begitu terus ya, dibawa terus. Kalau anatomi memang di transito itu, ya kan. Dulu kadavernya kita baru punya 2. Nah, 2 sama osteo yang lepasan itu 2 pasang. 2009 tuh saya memang ngacungi jempol karena dia nggak malu. Contohnya yang alumni sekarang yang Dr. Anggita Patra Ali, Dr. Budiman Ade Satria, sekarang yang lagi ngambil PPDS di Unsri itu siapa namanya? Anugrah Ade. Banyak pokoknya. Yesi, nggak bisa, sumpah saya nggak bisa sebutkan satu-satu ya. Bantu bener dia, nggak mau pindahan dari transito ke kantor FK yang baru itu, mereka menolong, ngangkutin meja, ngangkutin lemari, ngangkat bed dari lab skill itu dari lantai 1 ke lantai 3, nurunkan lagi pindah ke gedung yang FK. Jadi itu yang sangat membuat saya sangat berkesan sekali.
gitu. Berarti tahun 2009. Iya, angkatan pertama itu Bahkan nggak bisa saya lupakan. hampir hafal semuanya kayaknya Mas, Iya. nama-nama mahasiswanya. Nah, buat kakak-kakak, abang-abang mungkin yang tahun angkatan 2009 dapat salam dari Mas Wawan kalau ada yang nonton. Iya. Nah, tadi kan yang baik-baik nih mungkin ya Mas. Kalau misalnya angkatan yang paling bandel deh Mas, kayak misal yang kayak geser-geser tadi nggak mau dipindahin, terus kalau misalnya lagi baris dia susah gitu, ada nggak sih Mas? Ada sih juga sebagiannya, tapi kita kan nggak bisa mengeneralisasi satu Iya. angkatan gitu ya. Tiap angkatan tuh pasti ada, cuman tergantung dengan anaknya kan. 2009 pun ada yang dia sudah di titik nol, sudah kayak remet terus, tapi dia tetap berjuang terus, nggak pantang menyerah gitu kan. Itu Iya. si Randi Agustian contohnya itu ya. Itu saya acungi jempol itu. Itu kalau dibilang saya sudah, kalau semoga aja dia nonton ya. Nah, kalau dia nyontek saya sudah saya biarin gitu. Itu juga nggak lulus. Dia itu angkatan 2009. Angkatan 2009. Alhamdulillah sekarang dia sudah jadi dokter. Nah, saya salut sama dia itu. 2012 ada juga. Pokoknya ada sih tiap-tiap angkatan sih. Mungkin Itu tuh. angkatannya akhir-akhir ini Mas yang masih menjadi mahasiswa dari Kalau 2018. ya mungkin kalau sekarang yang lebih sering berinteraksi kan yang angkatan 2020, 2019. Rata-rata saya sih deket sih, karena kan pasti kan ketemu, kita lebih sering ketemu dibanding kalau dengan staf akademik ataupun staf Ya. bagian umum atau keuangan kan. Kalau kita kan pasti praktikum, nanti mau di minggu ujian atau minggu remedial pasti kan ketemu juga. Nah, disitulah mungkin kita timbul keakraban tadi itu kan. Gitu. Jadi setiap angkatan itu mungkin mempunyai kesannya yang beda-beda ya Mas. Ya, Mungkin ada lagi nih Mas yang kelewat tadi nanya. Jadi Mas itu sebagai laboran itu hanya di lab anatomi atau ada pembagiannya masing-masing setiap laboran Mas? oh ya, karena kita sendiri di FKIK kan masih belum per departemen ya, masih digabung di lab biomedik. Jadi untuk saya itu tupoksinya diberi mandat yang utama itu emang anatomi, mengurus kadaver tadi kan, karena SK saya awal dari itu pertama kali memang itu diperbantukan di histologi, PA, farmasi, dan praktikum kulit. Jadi 5. Untuk yang Mas Repsan, mikrobiologi, parasitologi, farmako, itu dia. Mbak Ai, Mbak Julita itu PK, biokimia, sama biologi. Nah itu dia. Oke Mas. Nah kalau misalnya nih Mas kan pasti udah tahu UKM yang ada di FKIK Unip lah ya Mas, Ya. kayak TBM, BM, sama Vimadina. Mungkin Mas tahu nggak sih Mas proker-proker apa aja yang mungkin juga Mas diajak dan berkesan, atau misal contohnya kayak Porsema kan sering itu Ya, sering ikut-ikut ikut, ya. tanding ya Mas. Ya kalau saya sih lebih sering bergabungnya sih mungkin di Porsema ya. Ya. Vimadina juga kadang ada. Apalagi kalau kita kan sering dapat undangan, apalagi kalau bulan Ramadan kan ada Vimadina sering mengadakan buka bersama, di aula itu. TBM mungkin kan sering juga diperbantukan kalau ada acara-acara disnatalis, itu juga pernah kita. Berarti selain dari berkecimpung di labor sendiri, Mas juga ikut bergabung di aktivitas-aktivitas kemahasiswaan juga ya Mas, Iya, bersama kadang-kadang aktivitas lain. kan ada juga UKM olahraga kan. Iya. Dulu kan ada UKM futsal, UKM bulu tangkis, cuman saya futsal yang sangat kadang-kadang kalau dulu masih ada kan futsal. Oke Mas, nah Mas, kalau tadi mahasiswa, mungkin dari ininya sendiri Mas, teman-teman Mas sendiri di laboran gimana kesan pesan bersama tim laboran atau dosen-dosen? Oh iya. Kalau untuk staf ya, karena dari FK berdiri itu yang pertama itu Mbak Nanda, Mas Supri itu tuh satu angkatan. Maksudnya dia masuk di September 2009. Nah, terus ditambah yang sekarang sudah keluar duluan karena ikut suami, itu Mbak Dwi Apriana
terus Mas Wahyu Santoso sekarang di rektorat kalau nggak salah di keuangan, dia lulus PNS kan, itu bagian keuangan, itu yang produk dari Transito. Nah Mbak, sesudah 4 mereka saya masuk kan di anatomi, baru menyusul Mas Aris, Mas Nuri, Pak Maula itu 2011 mereka masuk, Mbak Usnul itu 2012 awal kalau nggak salah. Baru terus pas pindah ke sini ke yang di gedung baru itu udah mulai banyak. Jadi saya sudah biasa hilir mudik pergantian orang ya gitu. Dari lab pertama kali kan itu. Jadi Sekarang Mas yang berpindah ya Mas? sekarang ya mungkin sudah jalannya ya. Iya. Gitu. Next question nih Mas, yang paling ditunggu-tunggu mungkin jawabannya sama mahasiswa FKIK. Nah, Mas kan udah lama banget ya Mas bersama Iya. Kadaver gitu kan. Terus apalagi mungkin di sekitar FKIK Unip. Mungkin ada nggak sih Mas pengalaman mistis atau horor gitu Mas? Kalau secara lihat telak sih saya enggak sih. Paling cuma kayak ya saya anggap batik itu udah angin lalu aja sih. Yeah. Kalau saya kan udah sering, kalau lagi pengen menyendiri saya sering di anatomi mana. Saya kunci dari dalam, tidur di situ sendiri kadang sering. Saya ngeluarin kadaver juga kadang pernah habis maghrib atau habis isya kadang sendiri ke situ. Jadi tergantung dengan kita sih. Kalau kita orangnya udah takut dulu, biasanya ilusi itu kadang daun kena angin aja itu udah dianggap Ngerasa hantu kan. Iya. Walaupun memang itu memang ada. Iya. Karena kita harus terutama kita muslim kan percaya dengan yang gaib kan. Dan itu memang ada. Tapi saya anggap aja masa bodoh gitu. Itu aja sih. Kalau awal-awal sempat kaget nggak Mas? Enggak, saya dari awal pertama kali, karena kan saya diwawancara jam 10 pagi sama Pak almarhum Sumpono itu kan, beliau kan koordinator prodi PSPD namanya, itu kan dulu PSPD kan, program studi pendidikan dokter. Ini dibilang apa namanya, takut nggak sama mayat, beliau bilang gitu. Saya bilang nggak takut, padahal saya belum pernah gitu kan. Yeah. Ya. Mandi kan pernah saya bilang gitu. Ini kadavernya sudah sampai mana lah, berarti kan sekitar 3 jam lagi. Memang beneran jam 1 datang. Jam 1 malam Mas? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Saya kan jam 10 pagi wawancara. Jam 1 datang beneran habis zuhur. Nah, dalam kota. Dan saya sama Mas Bambang yang bukanya berdua. Ya, itu aja. Kesannya udah ketawa senyum aja. Oh, ini pekerjaannya gitu kan. Ya. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa lumayan cukup kaget ya Mas. Kalau pertama kali jujur Ya, aja nih Mas. kalau untuk PKK ya. Ya. Kalau saya sih alhamdulillah, dari saya sampai masuk sampai sekarang mengundurkan diri gitu ya, dapat tempat yang baru itu fine aja sih, nggak ada masalah. Kalau mimpi itu saya kan. Tapi insya Allah beliau-beliau yang di lab tadi itu mengajarkan kita lah ya Mas. Iya. Banyak sekali pelajaran yang kita ambil dari beliau-beliau. Nah Mas, kalau misalnya cerita horor lain deh Mas. Jujur aja, saya juga pernah gitu Mas di FKIK Unip sendiri, cuman ya udahlah ya gitu Iya, kan. udahlah ya. Ya kayak saya kan juga kayak kadang gitu kan. Ada yang satpam gituin juga ada kan. Cuma saya sih kan seringnya cuma mimpi kan. Dulu kan pernah kejadian itu waktu ketua labnya Dr. Silvi kalau nggak salah, itu lupa tahunnya saya, tahun berapa? Tahun 2016 apa 2015 ya. Kan pengadaan formalin waktu itu nggak tahu tiba-tiba hilang dari RBA kan, nggak ada itu. Jadi stok formalin habis. Saya cuman bingung kan. Nah, waktu itu saya belum ada ikut pelatihan, kan ikut pelatihan 2017 bagaimana cara membuat larutan, bagaimana pengawet, bagaimana cara menangani nanti kalau ada jamur itu bagaimana kan. Ya udah dulu kita taunya kan ya otodidak kita kan, taunya kan kasih larutan formalin, air sudah gitu aja kan. Kok nggak tuh kan itu kan nguap kadar formalin itu kan lama-kelamaan kan. Kok ya kayak pada putih-putih gitu kan lama-lama.
jamur, biarin karena nggak ada langsung. Kok lama-lama itu kayak ada telur gitu kan. Nah, itu hampir pernah kemarin tuh. Jadian tuh. Sampai keluar kayak belatung gitu kan. Itu saya hampir seminggu saya mimpi sama mereka terus itu. Rata-rata tengah malam gitu. Tuhan ngapain kok mimpi terus? Datang meluk 5 orang gitu tuh. Waktu lihat, astagfirullah, oh Ya ini. Allah. Habis itu sudah kami belikan, aman lagi gitu. Merinding sih Mas. Dengernya apa ya? Dengerin Mas cerita jadi ikutan merinding ya guys. Mungkin Mas pertanyaan pribadi aja ya Mas dari saya. Iya. Kalau misalnya pergantian setiap kadaver itu ada nggak sih Mas? Kayak misal udah Oh ini Iya, ya apa namanya kayak itu sudah terpakai. layak apa enggak ya, gitu ya? dengan layak gitu. Itu kalau sesuai dengan yang pernah saya ikuti workshop itu, sampai kadaver itu memang sudah tidak layak dan tidak bisa digunakan, nanti itu tetap harus wajib dipulasara. Jadi walaupun kita nggak tahu dia itu identitasnya, agamanya pun apa, tapi kalau kita yang mungkin laborannya Muslim, bisa kita kebumikan secara Muslim. Kalau mungkin di non Muslim seperti kawan-kawan di Atmajaya atau di WKS gitu, ya dengan cara mereka sendiri bagaimana caranya. Kalau kita kan dikumpulkan, dikafani, yang jelas harus dibuat lubang seperti kita mengkebumikan jenazah. Itu aja sih. Oke. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Mas dari meja Mas. Kesan pesan aja deh, kesan pesan buat mahasiswa yang pasti bakalan kangen banget kan sama Mas Wawan. Nanti bisa dicek di YouTube kalau misalnya kangen guys. Iya. Dan juga yang kedua buat dosen-dosen dan tim Civitas Akademik yang lain Mas. Ya. Oh, menurut saya sih ya, saya tuh memang mungkin Mesa tahu sendiri ya. Iya. Saya tuh kalau pas waktu ujian bagaimana, pas waktu ragu, tapi kalau pas di luar itu tahu bagaimana. Itu pun juga mereka paham yang sudah alumni ya bagaimana. Selalu saya tuh sebenarnya bukan marah atau apa tuh karena kita itu subjektif nggak senang sama orang, tapi kan kita tugasnya kan kita, kalau kita sebagai pendidik, mungkin saya seorang guru ya SPD itu kan kalau kita punya anak didik yang beras itu rasanya sudah wow gitu. Saya bangga dengan angkatan 2009, 2010 yang 11 ataupun 12 yang sukses, ada yang jadi dokmil, ada yang di dokpol, ada yang PPDS, lulus CPNS di mana-mana, itu wah suatu, dan ya ketemu di jalan mereka negur apalagi itu udah suatu gimana ya, prestis banget lah. Nah, kami nggak meminta apa-apa, cuman lihat anak didik kita itu berhasil diakui orang, tidak diremehkan orang, itu baru itu suatu kebanggaan kalau menurut saya. Jadi ikut terharu. Kalau misalnya untuk dosen-dosen sendiri Mas, untuk Civitas Akademik maupun bapak-bapak satpam, cleaning service, mungkin keluarga besar lah yang udah menjadi keluarga sendiri bagi Mas. Maksudnya gimana? Kesan-pesannya ya. Ya. Kesan tuh yang jelas kami sudah kayak keluarga, karena kan apalagi saya ya dari awal kan. Dari awal. Nah, orangnya kan dekat, orangnya itu aja ibaratnya kan, apalagi lab biomedik kan. Lab biomedik, lab skill dulu kan Mas Hadi dengan Mas Aris. Lab biomedik saya, Mbak Yulita, Mas Hamzah, Mbak Puja waktu itu kan sebelum ada lab riset. Sekarang udah lab riset ada Mas Rangga, ada Bu Marda. Saya sudah melewati beberapa pergantian ketua lab. Ketua lab biomedik itu saya lupa yang pertama itu siapa. Yang jelas Dr. Asmi sudah ketua lab biomedik, Dr. Riri, Dr. Silvi, terus Dr. Rina sampai beberapa periode, Ibu Marda 3 periode, sekarang Ibu Ibu Nita dulu, Ibu Dia udah 7 kali bergantian ibaratnya. Kita masih di situ di bagian itu kan ya terus kan timbul keakraban itu sih. Pasti merasa sangat ya, akrab. saya jujur aja untuk meninggalkan tuh berat.
Iya. Ya wajar, kita manusiawi ya. Kita yang ditinggalkan juga berat Kita sebenarnya, kan, Mas. gitu kan. Tapi ya mau bagaimana lagi Iya. kan? Kita sebagai manusia mau cari pengalaman yang baru, terus cari penghidupan yang lebih baik, terus faktor ibu saya juga kan biar bisa lebih dekat. Apalagi sejak bapak udah almarhum tahun 2018, adik-adik saya juga sudah menikah, jadi sering sendiri gitu kan. Itu sih. Oke Mas, mungkin tadi pertanyaan terakhir kita guys sudah gimana ya, ada rasa campur aduk, terharu. Iya. Mungkin hari ini hari-hari terakhir kita bareng Mas Wawan, yang nggak tahu sampai kapan lagi kita ketemu ya Mas. Mungkin Iya. balik lagi nggak Mas? Ya pasti Berkunjung ke balik. hiburan. Iya. Rumah di sini Nah, ya. di sini kan Mas. Oke Mas, mungkin doa dari mahasiswa juga dari dosen-dosennya, semoga Mas di sana lancar kerjaannya. Amin. Mas, diberikan kesehatan juga. Amin. Mungkin berakhir juga guys podcast kita pada hari ini buat teman-teman Podmed yang lagi nonton di rumah sambil belajar, karena syutingnya ini minggu 6 ya guys, cukup padat. Dan juga semoga teman-teman yang di rumah yang lagi belajar juga lulus ujiannya ya kan Mas? Amin. Amin. Belajar yang rajin, sukses, cepat lulus jadi dokter. Amin. Terima kasih banyak Mas Wawan sudah mau diwawancarai sebagai Sama-sama. narasumber yang keren, yang spesial seperti martabak pakai telur. Untuk teman-teman semua jangan lupa buat tontonin episode-episode selanjutnya. Ini baru episode 2, tenang aja karena bakalan banyak lagi narasumber yang bakalan kita undang. Jadi buat teman-teman semua, sampai jumpa di episode-episode selanjutnya. Dadah.